Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang setan, Bapak Ibu. Karena kita sudah melihat videonya, channelnya Agam Malik yang terkenal ya, banyak subscribe-nya dan juga banyak yang menonton ya. Menonton channel abang itu ya, membahas tentang setan, Bapak Ibu. Dan ini lanjutan yang kedua ya. Yang pertama kemarin saya menuliskan bahwa setan tidak ada haknya untuk membunuh manusia. Tapi ada yang mengkomentari di channel saya itu bahwa ngeri kali itu Tuhan yang membunuh manusia. Ya kan? Jadi malam hari ini saya akan tuntas bicara tentang setan supaya saudara bisa paham. Sebenarnya di Alkitab orang Kristen ini ya, saya buat HP ini ya, luar biasa HP-nya Bapak Ibu ya, dipakai Tuhan HP ini jadi Alkitab. Jadi Alkitab orang Kristen itu sebenarnya sudah tertulis dengan peri-peri singkat tentang setan, Bapak Ibu. Tuhan tidak menuliskan bertele-tele tentang setan, sehingga banyak orang ahli Taurat, oleh orang Farisi zaman now tidak paham, dan tidak banyak seorang pendeta atau dosen bisa khotbahkan tentang setan, Bapak Ibu, mempelajari ini. Jadi orang yang berpengalaman lah dengan Tuhan dan dengan setan, sehingga mereka bisa berkhotbah tentang setan ya. Haleluya. Saudara pasti bertanya, kenapa sih si Tina ini bisa bicara tentang setan? Apakah saya bersekutu dengan setan seperti Bang Mongol ya kan? Bang Mongol bisa bercerita tentang setan karena dia bekasnya mantannya setan. Dan Pak Daud Tony, kenapa dia bicara tentang setan? Karena dia dulu bekas mantannya setan ya. Belajar ilmu, Bapak Ibu ya, teman lah jadinya ya kan. Makanya mereka bisa berkhotbah tentang setan. Kalau saya, kenapa saya bisa tahu tentang setan, bisa khotbahkan tentang setan? Itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Saya sama sekali tidak pernah berpengalaman dengan setan, menyembah dia, tetapi berpengalaman dengan Tuhan. Jadi waktu surat terdiri saya bilanglah surat terdiri atas surat pembaptisan. Saya dulu dibaptis itu bukan mau saya ya, karena saya dulu merasa saya sudah dibaptis karena saya bekas mantannya gereja Protestan, Bapak Ibu, mantan gereja KBP saya dulu. Jadi saya tidak pernah memiliki ingin dibaptis, tetapi rancangan Tuhan indah, Bapak Ibu. Jadi saya dibaptis, Bapak Ibu. Dan surat pembaptisan saya bunyinya di Efesus 6, Bapak Ibu. Di Efesus 6 ayat 12. Waktu pendeta ini mengeluarkan ayat ini untuk membaptis saya connect. Lawan saya rupanya roh-roh jahat. Mulai dari situ, Bapak Ibu, Tuhan kasih saya berpengalaman. Mungkin kalau saya bercerita tentang setan, mungkin saudara tidak percaya yang menonton ini. Bapak saya aja, saya bercerita, bapak saya tidak percaya akan apa yang saya bicarakan. Karena di luar nalar sehat manusia, Bapak Ibu. Makanya benar kata firman Tuhan.
apa yang tidak pernah didengar, dilihat, itu yang Tuhan rancangkan. Makanya berpengalaman dengan Tuhan itu di luar logikanya manusia. Makanya kalau orang berkesaksian tentang Tuhan, tentang setan, itu langsung bullshit, langsung keluar kata bullshit, karena ya di luar nalar ini Bapak Ibu. Bayangkanlah. Jadi saya bercerita lah ya, bisa panjang lebaran. Pengalaman kesaksian. Bapak saya ini bisa melihat hantu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bercerita tentang setan, bapak saya nggak percaya, karena saya pun tidak bisa melihat setan. Jadi saya bisa melihat setan itu karena Tuhan kasih dulu, dikasih penglihatan baru saya bisa. Kalau enggak, saya nggak bisa dengan mata-mata seperti ini. Ini kan sudah malam Bapak Ibu, saya nggak melihat ada yang sesuatu ya. Jadi saya pergi ke acara ulang tahun teman saya, beda gang saja Bapak Ibu ya, nggak terlalu jauh. Jadi saya jalan kaki, kira-kira ya sudah larut malam lah, kira-kira itu ya hampir mau jam 12 kurasa. Saya pulang, teman saya memang sudah mengajak tidur di rumah saja, tapi saya udahlah pulang aja lah, dekatnya rumah, pikirku seperti itu. Saat yang kutakutkan bukan yang lain-lain Bapak Ibu, dekatnya amannya di sini ya kan, karena saya tidak lewat jalurnya jalan Bapak Ibu ya. Jadi saya memotong jalan supaya cepat sampai rumah. Kalau memotong jalan itu pasti jalannya ya gelap ya, ada kebun-kebun ya kan. Jadi saya memotong jalan, tiba-tiba di situ ada sosok Bapak Ibu yang muncul membunuh saya Bapak Ibu. Dia hitam besar Bapak Ibu ya, dia kecekek saya. Waktu saya bercerita kepada bapak saya ngomong, jangan-jangan kamu tidur gitu. Saya sama sekali tidak tidur. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, iblis itu tidak suka ya. Jadi mulai dari situ Bapak Ibu, Tuhan kasih saya berpengalaman dengan setan, berpengalaman di dunianya. Saya akan masuk nanti ke Alkitab ya, supaya saudara bisa paham. Kalau saudara berpengalaman dengan dunia roh atau dunia lain, di sana tidak ada kehidupan, hampa Bapak Ibu ya. Orang yang berpengalaman lah paham bahasa saya. Jadi mari kita masuk ke Alkitab Bapak Ibu, supaya saudara bisa paham siapa sebenarnya setan ini. Mari kita baca Alkitab orang Kristen. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi kalau di perjanjian, kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu, namanya bintang timur. Kalau kita lihat ini bahasa Inggris, namanya Lucifer Bapak Ibu. Lucifer ya. Jadi mari kita baca lagi. Di Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi Bapak Ibu, si Lucifer ini mengambil sepertiga malaikat. Ini sebenarnya Bapak Ibu
Kalau orang berpengalaman dengan setan, dia akan mengenal sepertiga ini siapa. Di Alkitab tidak bertele-tele membahas sepertiga ini. Tetapi kalau saudara ingin memahami firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 8 ayat 10 ini, kalau enggak saudara berpengalaman, bacalah kitab Henokh, Bapak Ibu. Kitab Henokh ini ada di kitab orang Katolik, ada juga di aplikasi, Bapak Ibu. Kalau saudara paham bahasa Inggris, install aja Book of Henokh, Bapak Ibu. Book of Henokh. Di sana, Bapak Ibu, secara detail sangat siapa sepertiga ini, jabatannya, apa kegiatannya, siapa-siapa saja. Karena ini si bosnya ini, Bapak Ibu, saya buatlah Bintang Timur ya, karena di bahasa Indonesia Bintang Timur namanya. Si Bintang Timur ini dia merayu malaikat-malaikat lain, malaikat seperti kayak ini, Bapak Ibu, orang-orang pilihan juga, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan mempertanggungjawabkan. Ada yang satu namanya saya nggak ingat, tapi bagian-bagiannya kalau saya baca di kitab Henokh ya, yang pertama itu ada dewa matahari, dewa bulan, dewa astronom, dewa sihir, dewa kecantikan. Kita lihat, kita buka kitab Henokh, Bapak Ibu. Kitab Henokh pasal 12 itu kurasa, karena saya kan Katolik dulu sekolah, Bapak Ibu, SMA. Jadi saya kan orangnya kepo juga. Jadi waktu SMA pun saya sudah kepo sebenarnya tentang setan. Karena saking penasarannya aku tentang setan, saya dulu gak percaya bahwa setan bisa membuat penyakit. Ya. Tapi karena saya kena, Bapak Ibu. Dulu iman saya, padahal saya orang Kristen loh, Bapak Ibu. Padahal saya orang Kristen, tapi bisa kena, Bapak Ibu. Ya, Kristen KTP lah dulu saya dulu. Tapi sekarang tidak Kristen KTP lagi. Ya, jadi kalau ada yang menyantet saya, tidak akan mati. Karena ada yang mengcover saya. Jadi di channelnya Anomali ini kan ada katanya orang Kristen itu, orang yang beriman itu belum tentu beriman, belum tentu ya setan bisa masuk katanya ya. Jadi saya bilang seperti ini. Jadi dia gak ngomong to the point, orang Kristen pasti kena gitu maksudnya. Jadi kalau Kristen KTP bisa masuk memang, Bapak Ibu, bisa kerasukan setan. Tetapi kalau benar-benar jadi Kristen, sekali-sekali setan tidak sanggup masuk ke tubuh saudara. Pesan saya kepada Bang Mongol ya, karena saya melihat Bang Mongol bersaksi, ingin tahu kepada Anomali apakah masih ada tertinggal di badan saya. Oke, saya akan jawab hari ini. Semoga Bang Mongol mendengarkan saya ya. Jadi sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat, karena sekali Tuhan mati, Bapak Ibu, bukan 2 kali. Jadi kalau saudara dulu mantan pengikut setan, kalau saudara dibebaskan Tuhan, itu cukup sekali. Itu tidak berkali-kali, tapi cukup sekali.
Oke, bedanya gimana? Saya akan kasih kepada Bang Mongol. Saudara, Bang Mongol harus bisa melihat ini ya. Orang yang di luar Tuhan lah saya bilang. Satu dia pun aja kepada Yesus ya. Orang yang di luar Yesus, dia akan pakai cara untuk memanggil roh-roh jahat. Di luar Yesus bisa setan masuk ke tubuh saudara. Tetapi bedanya Bang Mongol, karena Yesus ada di dalam diri Bang Mongol, sekali-sekali setan tidak bisa masuk ke tubuh saudara. Setan tidak akan bisa kerasukan seperti ya si Nanda, yang lain-lain kan bisa masuk. Rohnya, roh bergantayangan ini masuk ke tubuh Bang Nanda ya kan, bisa masuk. Tetapi orang yang ikut Tuhan Yesus Kristus, sekali-sekali iblis tidak akan masuk ke tubuh saudara. Karena tubuh saudara ini, tubuh kita ini mahal. Tuhan sudah lunaskan dengan harga yang mahal loh di kayu salib. Finish. Setan dikalahkan. Amin. Saudara harus paham ini Bapak Ibu. Maksud firman Tuhan atau masuk lagu pujian yang mengatakan iblis kita injak-injak, maksudnya bukan iblis kita injak-injak Bapak Ibu. Iblis itu tidak berbentuk, dia malaikat, dia kasat mata. Dan bagaimana kita menginjaknya? Bukan menginjak-injak seperti ini, tetapi yang dimaksud menginjak-injak itu bukan menginjak secara nyata seperti ini. Yang artinya menginjak-injak itu jangan sempat iblis menginjak-injak saudara, itu menyuruh saudara, memerintah saudara, Rudy sini dulu, datang saya tanya kan, ambilkan ayam putih. Kalau nggak ada ayam putih, kau bakar hari ini, kau kasih sesajen sama aku, mati kau, aku buat kau sakit, bangkrut kau. Jadi iblis yang menginjak-injak saudara, itu artinya. Karena itu, supaya iblis tidak menginjak-injak saudara, ikutlah Yesus, supaya kamu yang menginjak-injak iblis. Menginjak-injak iblis seperti ini. Ada orang kerasukan setan, keluar dari tubuh si Rodi ini, saya perintahkan keluar. Itu namanya. Haleluya. Oke, mari kita bahas lagi Bapak Ibu. Secara detail ya. Mari kita baca lagi Yesaya 54 ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nila. Jadi Tuhan meletakkan mereka di batu hitam. Batu hitam ada di mana Bapak Ibu? Sebenarnya setan itu Tuhan letakkan di mana sebenarnya? Mas saudara tahu di mana? Nanti saudara pergi pula mencari ilmu kan. Karena ini manusia ini kalau negatif cepat kali nangkap. Ya kan, nanti saya bagi tahu di mana pusatnya setan, saudara pergi pula belajar ke sana ya kan. Jadi pusatnya setan itu Bapak Ibu, Tuhan mengikatnya itu di Timur Tengah Bapak Ibu. Akan di Timur Tengah itu banyak di sana ilmu-ilmu. Ya.
Jadi kalau saudara melihat batu hitam, di mana lah saudara yang komen-komen di bawah ini, di mana batu hitam itu ya? Apa isinya? Mari kita baca Bapak Ibu Ibrani 1 ayat 7. Jangan saudara kita tersinggung ya tentang batu hitam, karena ada tertulis di sini Bapak Ibu ya. Dan di Al-Quran pun Bapak Ibu tertulis sebenarnya. Kalau di Al-Quran itu nama setan itu Dajjal. Memang mereka akui, tertulis di Al-Quran mereka bahwa di Timur Tengah diikat. Tapi mereka tidak merasa, ya itulah, nggak usah lah, nanti akan sakit hati ya. Karena mereka sabar saja Alkitab saja. Ya, saya fokus ke Alkitab. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Mari kita baca lagi Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara bersekutu dengan setan atau belajar ilmu dengan setan, yang pertama sekali saudara merasakan mujizat dari setan, ya menghidupkan lilin. Saudara pasti, wah, saya sudah jago nih, bisa menghidupkan lilin tanpa api, ya kan? Saudara sudah tergiur, wah, saya bisa menghidupkan nih. Ya, karena setan terbuat dari badai dan api, dari petir Bapak Ibu. Makanya kalau orang mati di luar Tuhan atau pengikut setan lah ya, atau perbayu ganjang lah saya bilang, itu kalau mau dikubur itu Bapak Ibu pasti badai dan petir kuat, angin kencang. Kenapa? Ada orang yang bertanya itu ya. Haleluya. Oke. Mari kita buka Oke. Jadi kan ada orang yang bertanya bahwa yang komentari terlalu sadislah Tuhan itu membunuh manusia. Jadi ada yang komentari ini mengatakan bahwa produknya setan lah yang membunuh manusia, bukan produknya Tuhan. Mari saya akan bahas ini ya. Nggak apa-apa, saya akan membahasnya demi keselamatan saudara. Amin. Waktu saya ada buat saudara. Mari kita baca dulu Ayub 1. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Seperti inilah bunyinya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Itulah kerjanya si iblis Bapak Ibu ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Kalau saudara membaca ini bahasa Inggris ya, kata Tuhan di sini Lord Bapak Ibu, bukan God. Kalau saudara ketik lagi Lordnya itu namanya Yehova atau Yahweh. Jadi bukan Tuhan Elohim di sini. Kalau saudara lihat di kitab sabda, saudara cek ya, supaya saudara mengerti siapa yang duduk di takhta itu.
Siapa yang di surga itu Bapak Ibu? Ya. Lot. Kata Lot itu kalau saudara ketik, yang muncul Yahweh, bukan Elohim. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membangga-banggakan saudara. Contoh, kalau saudara pintar kimia, pasti guru kimia itu menceritakan saudara, membangga-banggakan saudara. Jadi Tuhan membangga-banggakan Ayub Bapak Ibu. Ya. Jadi apa kata? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis nih tahu nih, iblis itu bukan maha tahu, tapi dia tahu. Bedakan maha tahu. Lalu iblis berbicara seperti ini Bapak Ibu, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi Bapak Ibu, iblis ini tahu kalau Tuhan memagari kita. Kalau saudara dekat dengan Yesus Bapak Ibu, Yesus akan melindungi, memagari saudara, baik keluarga saudara, baik ladang saudara, ternak saudara, pembantu saudara, sampai keturunan. Tuhan memagari supaya apa? Supaya iblis tidak menjamah, tidak mengganggu. Jadi iblis tahu. Iblis itu tahu kalau saya dekat Tuhan, makanya dia kabur. Kalau dia tetap datang sama saya, mental dia. Mental Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berharga dalam Tuhan. Saudara pun seperti itu juga. Saudara itu, saudara ini berharga. Jadi iblis tidak mampan Bapak Ibu. Makanya kalau saudara ada yang angker-angker, kalau saudara pergi ke tempat yang angker, ke tempat yang ya keramat-keramat, saudara langsung ngomong aja seperti ini, saya lebih mulia dari engkau, hello. Gitu aja buat. Kau itu tercipta dari apa? Dari badai, dari api. Saya ini segambar dengan Allah. Ganteng, manis, kau nggak ada rupanya, seram. Ya, tidak terbentuk. Saya serupa dan segambar dengan Allah. Ada kita masuk lagi Bapak Ibu. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Iblis nih ngomong nih. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Iblis tidak ngomong seperti ini, biarlah ku jamah dia, biarlah ku rusaki dia, biar dia tumpur, biar dia mati, anak-anaknya, biarlah itu semuanya hartanya habis. Iblis tidak ngomong seperti itu, karena iblis tidak ada kuasanya untuk itu. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Berarti Tuhan
memberikan wewenang kepada iblis. Makanya iblis bisa ini Bapak Ibu. Anak kita ini, contohnya lah saya, contohnya kalau saya nikah, saya kan belum menikah. Contohnya lah kalau saya menikah nih. Anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau dikasih silakan, kalau diambil silakan. Ya. Anak, harta, semua ini adalah anugerah. Jadi syukuri aja. Jadi Tuhan kasih wewenang kepada iblis. Oke. Apa kata Tuhan? Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ini bicara napas kehidupan Bapak Ibu. Ya, Tuhan semuanya. Dari sini pun saudara bisa paham siapa sebenarnya memberi wewenang, memberikan kuasa. Makanya ada firman Tuhan berbicara seperti ini Bapak Ibu. Takutilah yang bisa membunuh jiwa dan roh saudara. Kata Paulus itu, surat Paulus Bapak Ibu di Efesus di Ibrani kurasa lupa pula ya. Tapi ada ayat firman Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Takutilah yang bisa membunuh jiwa dan roh saudara. Jangan takuti si setan Bapak Ibu ya. Karena setan tidak ada kuasanya buat kita. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang punyanya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Selesai semuanya Bapak Ibu. Jadi apa sih terjadi? Jadi itu semua rancangan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara mau seperti cobaan seperti yang dialami Ayub, saudara ucapkan syukur seperti Ayub. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara tidak terlena ya kurasa ini, terlena oleh bisikan-bisikan setan, sehingga saudara mempercayai bahwa setan lah yang bunuh saudara ya kan. Padahal sangat jelas firman Tuhan. Amin. Kalau saudara kurang percaya tentang setan, saudara berdoa kepada Tuhan supaya berpengalaman ya. Supaya kasih Tuhan pengalaman atau penglihatan. Jadi si setan ini Bapak Ibu di Alkitab orang Kristen ini sangat simpel dibuatnya, sangat lengkap, padat. Makanya orang banyak tidak paham. Tetapi kalau saudara ingin belajar, ya nggak apa-apa. Inilah pernah saya berdebatkan di sekolah. Saudara bisa berdebat ya. Kalau berdebat dengan seperti ini secara langsung ya di YouTube itu
tidak bagus, karena pasti ada yang terluka, ya kan. Kalau di ruang sekolah berdebat itu hal biasa. Makanya kalau dosen itu mengajarkan sesuatu kepada saudara, jangan saudara makan mentah-mentah. Ya, kita mengaji dong, kita kaji, kita nggak salah, tapi saudara jangan dendam gitu loh sama dosennya. Beda pendapat itu hal biasa itu, ya kan. Beda pendapat itu biasa. Jadi saya pernah ngomong seperti ini, kenapa kitab Henok ini nggak ada dalam kitab suci orang Kristen. Sebenarnya makanya orang-orang dosen sama pendeta jarang khotbahkan tentang setan, karena ya maaf kata yang ini nggak paham. Jadi kenapa nggak ada kitab Henok? Padahal ada kitab Henok, Bapak Ibu. Dibilang penting, ya penting sih dipelajari, tapi Tuhan yang tahu. Orang kan nggak percaya apakah itu buatan manusia atau memang dari Tuhan, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Jadi saya di sini kan berdoa, Bapak Ibu, bergumul kepada Tuhan, apakah kitab Henok ini dari Tuhan, ya, atau ada seseorang yang menulisnya ini. Karena saya selidiki di YouTube, katanya ada Paulus Roma menemukan kitab Henok ini di gua-gua. Kalau di Alkitab orang Kristen tertulis kalau terdapat ada sesuatu di gua-gua, berarti itu sumbernya dari setan. Karena Tuhan mengikat setan ini, roh jahat ini di gua sama batu hitam. Makanya saya jadi bingung, Tuhan ada apa ini gitu. Kenapa ada kitab Henok yang dibuat oleh Kristen Katolik gitu. Itu bahasa Inggris, Bapak Ibu, ya, nggak ada bahasa Indonesianya di aplikasi, ya, bahasa Inggris. Jadi ya pentingnya bagi saya, ya saya bisa paham memang, apalagi saya berpengalaman dunia mereka, dikasih Tuhan lagi ditunjukkannya kitab Henok, saya semakin ini yang 30% itu saya banding-bandingkan gini, seperti ini, Pak. Saya banding-bandingkan, saya lihat seperti ini. Jadi si Henok ini seperti ini. Kalau saya baca kitab Henok ini, si Henok ini bermimpi, Bapak Ibu. Jadi dia melihat bintang yang jatuh ini, Bapak Ibu. Jadi bintang yang jatuh ini sama sepertiga malaikat yang jatuh ini minta mohon kepada kepada Henok supaya memberitahukan kepada Tuhan supaya mereka kembali ke surga. Tapi kata Henok, tidak ada lagi, no excuse gitu. Tempatmu sudah cukup. Di gua, ya kan? Di gua kosong, ya kan? Tempat dibawa orang mati, lorong-lorong orang yang meninggal. Dan dikasih Tuhan lagi perumpamaan di situ, seperti Sodom Gomora. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Sodom Gomora, ya seperti itulah kepadamu. Jadi Sodom Gomora nggak ada kasih karunia, Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara kalau membaca kitab suci, kenapa waktu Yesus mati
ada firman Tuhan seperti ini. Tuhan pergi ke alam kubur dan disinggung di sana Bapak Ibu, alam kubur siapa sebenarnya pergi? Yaitu kepada Nuh waktu banjir bandang lah aku bilang ya. Waktu air bah Bapak Ibu ya, nanti gak ada pula nanti dibilangnya pula dari mana banjir bandang ya kan, air bah Bapak Ibu. Jadi air bah itu kenapa Tuhan kasih singgung di perjanjian baru tentang air bah? Tuhan pergi menyelamatkan orang-orang yang dulu mati di air bah itu Bapak Ibu. Karena di air bah itu Tuhan belum mengirim penginjil. Jadi Tuhan bunuh semuanya Bapak Ibu. Mau bayi ke, mau anak kecil, mau dewasa, mau seperti apa, langsung Tuhan bunuh. Hanya Nuh yang selamat. Tuhan di perjanjian baru, Tuhan tidak pernah singgung Sodom Gomora. Tuhan tidak pergi memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil, bertobatlah kau, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saudara jangan salah menangkap bahwa Yesus datang memberitakan Injil kepada orang mati, bukan. Membangkitkan mereka Bapak Ibu. Membangkitkan orang-orang yang mati di dalam air bah, bukan di Sodom Gomora. Sodom Gomora Tuhan gak singgung. Kenapa Bapak Ibu? Karena Sodom Gomora, sebelum Sodom Gomora hancur, sudah sampai 3 kali Tuhan kasih karunia. Naik banding, 3 kali naik banding dibuat Bapak Abraham kita kepada Tuhan Bapak Ibu, supaya Sodom Gomora tidak dihancurkan. Firman Tuhan, sudah ada pemberitaan firman Tuhan ke sana Bapak Ibu, tetapi hati mereka tetap keras. Sampai 3 kali Bapak Ibu ditegur. Sodom Gomora tetap tidak menerima firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diingatkan oleh Paulus, jangan sampai saudara seperti Sodom Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Maksudnya Bapak Ibu, jangan saudara menolak Tuhan, supaya saudara tidak seperti Sodom Gomora, supaya saudara selamat. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus jadi juru selamat saudara. Haleluya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.